Selamat siang, sore, pagi dan malam. Jadi di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari video review building physics software. Tugas kelompok tenaga digital minggu ke-9 yaitu software development dan pre-design yang telah diberi materi oleh Pak Franky. Sunpath Analysis mencoba melihat arah lintasan matahari di kota Banten. Earth Sun di sini dari bulan Januari sampai bulan pertengahan Maret kota Banten mengalami musim panas. Lalu pada bulan April sampai September, kota Banten memasuki musim hujan, lalu untuk Oktober hingga Januari memasuki musim yang panas. Sunpath on Map menunjukkan lokasi geografis kota Banten pada peta dunia. Sunpath on Map pada bulan Januari mengalami siang yang paling lama. Setelah itu pada bulan April sampai Mei mengalami durasi siang paling cepat. Pada A3 di sini menganalisis cara menentukan atau mengetahui arah bayangan matahari pada gedung dan bisa dilihat mulai dari matahari terbit hingga terbenam. Pada A4 menganalisis bukaan pada suatu ruangan. Adanya perubahan cahaya yang masuk ke dalam suatu ruang berdasarkan besar kecilnya ruang, misalnya seperti semakin luas ruangan yang dan dengan bukaan cahaya yang masuk sama akan semakin gelap dibandingkan ruangan yang lebih kecil. Dynamic daylight dapat memperlihatkan posisi arah cahaya matahari yang masuk melalui bukaan atau jendela.
Jadi di sini kami pertama-tama memilih daerah ya Manado, dan building type yang akan kita pilih di sini adalah school. Jadi kemungkinan besar schedule atau jadwal aktif sekolah itu adalah pukul 8 pagi sampai 4 sore, dan biasanya libur pada Agustus. Sini balance point temperaturnya ada 15 Celcius. Sini kita membuat case study. Setelah itu, jadi Manado has a tropical rainforest atau iklim tropik yang hangat ke panas, selalu lembab dan basah. Di sini tidak ada hal yang signifikan untuk pergantian iklimnya, seperti pada bulan September ke Desember average minimal suhu suasananya adalah 24 Celcius dan maksimal 30 Celcius. Dan ini untuk arah anginnya atau kekuatan anginnya di daerah pada bulan Juni ke September itu yang paling besar adalah 77% di kuat. Ya, ini untuk yang pada bulan Desember 21 untuk di arah westnya lebih tinggi, seperti terlihat cooling gitu. Kemudian ini untuk average daily sunshine-nya dan cooling. Jadi pada setiap tahun kita diminta untuk mendinginkan energi demand ini. Lalu untuk architectural response-nya ditunggu. Jadi kebanyakan lebih baik di luar 87% dalam setahun, dan 30% terlalu panas di luar, lebih baik di dalam. Terlalu dingin 0% atau oke untuk di luar itu 0%. Lalu apa jalan terbaik untuk respon terhadap suhu dan iklimnya di daerah Manado adalah terlihat di sini large opening to connect inside with outside. Di sini take the inside outside itu di bintang 3. Jadi lebih baik kita mengeluarkan ruangan yang di dalam atau semi outside seperti itu. Lalu untuk provide shelter from heat atau melindungi dari udara panas itu di bintang 1. Lalu untuk glazing ratio adalah ketebalan kacanya atau masuknya udara atau masuknya panas dan udaranya. Seperti dapat dilihat, judgmental sun leading to heat again. Impact on glazing ratio-nya very high atau sangat tinggi. Jadi kemungkinan besar menggunakan triple glazed low E atau non metal, substantial shading dan grid glazing untuk menangkal cahaya matahari yang masuk, atau maksimum glazingnya. Kemudian ini jika ingin melihat, jadi untuk rekomendasinya, strateginya dalam pembentukan glazingnya atau glaze-nya adalah, jika ini semua tergantung dana. Jika dana yang dikeluarkan besar, maka kita bisa memaksimalkan seperti yang diberikan optimal strategi triple glazed low E atau non metal atau substantial shading grid glazing untuk maksimum glazingnya 90% untuk menangkal cahaya matahari. Lalu untuk shadingnya, nah bisa dilihat untuk shadingnya seperti ini pada pukul 12, 9, dan 3. Ini material yang mendukung untuk glaze-nya, untuk Ecrate, Bresolil, Automate Blinds, Hood, Double overhang, dan
Fins, dan lainnya seperti ini sudah bintang udah tidak ada bintang atau bintang 1. Di sini accurate dapat dilihat. Instrumental financial. Tes penelitian sunblock ini untuk menangkal cahaya mataharinya 100% lebih tinggi. Dan untuk bright soil-nya atau hal yang lainnya masih terdapat detrimental sunlight ini, atau cahaya masih dapat masuk tapi tidak setinggi yang no shading ini. Untuk accurate-nya ini menangkal cahaya masuk atau 100% menangkal cahaya matahari. Untuk bright soil-nya ini 93% menangkal, dan seperti misalnya yang bintang 1 ini Fins kurang direkomendasikan karena 27% menangkal. Dan untuk top lighting-nya dapat menggunakan ini Sunny Spells. Direkomendasikan pada tahap ini menggunakan Baffle atau Limit Glare by Diffusing Overhead Sun, atau memberikan Baffle untuk menangkal silau. Cahaya tetap masuk tetapi masih ada penangkal silau. Limit Glare untuk mengurangi cahaya matahari atau hangatnya cahaya yang masuk. Ada juga light pipe, ini cahaya yang masuk hanya berasal dari satu pipa kecil, ini juga direkomendasikan kalau ada cushion atau penyebaran pembiasan cahaya matahari. Di sini terlihat Sunny Spells, frekuensi occupied hours-nya at this times 5% dari atap kaca. Bagus untuk penerangan. Dan untuk yang outside space-nya, nah seperti dapat dilihat kita tidak membutuhkan windbreaks atau penangkal angin. Kita memerlukan penangkal cahaya matahari 43% dalam setahun, dan rain cover atau penangkal hujan atau atap buat untuk hujan itu 62%. Lighting kita tidak memerlukan dalam setahun, dan air movement-nya 80% dalam setahun, dan kita tidak membutuhkan heating atau pemanas. Air movement seperti kipas. Nah, ini untuk lain-lainnya. Ya kurang lebih seperti itu untuk strategi engineeringnya dari kelompok 7. Terima kasih.